Jika kamu membaca atau mendengar judul ini dan muncul rasa tidak nyaman, itu wajar. Karena kalimat ini bertabrakan langsung dengan ingatan lama di kepalamu. Sejak lama, kamu diajari satu konsep yang tertanam dalam. Hidup adalah tentang kekurangan, kurang uang, kurang waktu, kurang kesempatan, kurang keberuntungan, dan tanpa sadar, identitas itu melekat, bukan hanya di pikiran, tetapi di cara ruhmu bernapas. Padahal, ruh terpilih tidak pernah diciptakan dalam keadaan kurang. Yang kurang hanyalah ingatannya. Perhatikan ini dengan jujur. Kamu mungkin pernah kehilangan uang, pernah kehilangan arah, pernah merasa dunia seperti menutup semua pintu. Namun ada satu hal yang tidak pernah benar-benar habis. Daya hidup di dalam dirimu, itulah tanda pertama. Ruh yang bukan terpilih akan hancur saat kehilangan. Ruh terpilih justru terasa lebih dalam, lebih peka, lebih sadar. Bukan karena kuat, tetapi karena ia membawa sumbernya sendiri. Masalahnya, dunia mengajarkanmu untuk mencari di luar, mencari rasa aman, mencari pengakuan, mencari jaminan, dan ketika pencarian itu gagal, kamu menyimpulkan satu hal, aku kurang, padahal yang terjadi bukan kekurangan, melainkan keterputusan. Ruhmu terhubung ke sumber yang tidak bisa habis. Namun pikiranmu terus diarahkan untuk percaya bahwa hidup adalah perlombaan mengambil jatah. Itulah sebabnya semakin kamu takut kekurangan, semakin dunia memantulkan rasa itu kembali. Bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai cermin. Ruh terpilih selalu diuji dengan ilusi kehilangan. Ujian ini bukan untuk menjatuhkan, melainkan untuk mengingatkan. Mengingatkan bahwa yang kamu kejar di luar sebenarnya adalah gema dari sesuatu di dalam. Jika hari ini kamu merasa rezekimu seret, hidupmu sempit, atau jalanmu terasa buntu, jangan langsung menyimpulkan bahwa kamu kurang. Tanyakan satu hal yang lebih jujur, apakah aku sedang menjauh dari pusat diriku sendiri? Karena saat ruh menjauh dari sumbernya, apapun akan terasa langka, bukan hanya uang, tetapi ide, keberanian, ketenangan, bahkan harapan. Ruh terpilih tidak hidup dari jumlah, ia hidup dari aliran. Dan aliran hanya bisa bekerja saat kamu berhenti mendefinisikan dirimu sebagai orang yang kekurangan, bukan berarti menolak kenyataan. Bukan berarti menyangkal kondisi, tetapi berhenti melekatkan identitas pada fase. Fase bisa sempit, fase bisa gelap, namun ruhmu tidak pernah kecil. Jika kamu masih bertahan sampai paragraf ini, itu bukan karena kamu sedang mencari motivasi. Itu karena ada bagian dari dirimu yang mulai muak dengan narasi lama, narasi bahwa kamu harus takut agar bisa bertahan. Ruh terpilih tidak bergerak dari rasa takut, ia bergerak dari kesadaran. Dan kesadaran pertama yang harus kembali adalah ini. Aku bukan kekurangan yang berjalan. Aku adalah sumber yang sedang belajar mengalir kembali. Diamkan kalimat itu sejenak. Jangan dianalisis, jangan diperdebatkan. Biarkan ia menyentuh bagian terdalam yang selama ini terlalu sering merasa tidak cukup. Karena di bab berikutnya, kita akan membongkar satu kebiasaan halus yang tanpa sadar membuat ruh terpilih terus merasa kurang padahal pintunya sudah lama terbuka. Bab 2, ada satu kebiasaan yang terlihat wajar, bahkan dianggap bijak. Namun kebiasaan inilah yang paling sering membuat ruh terpilih merasa hidupnya selalu kurang. Meski sudah bekerja keras, berdoa, dan berusaha sadar. Kebiasaan itu adalah membandingkan, bukan membandingkan secara kasar, bukan iri terang-terangan, tetapi perbandingan halus yang terjadi di dalam kepala. Kamu melihat hidup orang lain berjalan lebih cepat, lebih rapi, lebih jadi, dan tanpa sadar, ruhmu menarik kesimpulan pelan-pelan, aku tertinggal.
perbandingan ini tidak selalu menimbulkan dengki, kadang justru menimbulkan rasa rendah diri yang sopan. Rasa menerima, tapi menekan, aku mungkin memang segini, aku belum waktunya, aku harus lebih sabar. Kalimat-kalimat ini terdengar dewasa. Namun jika lahir dari perbandingan, ia tetap menjadi racun. Ruh terpilih tidak diciptakan untuk berlomba di lintasan yang sama. Namun dunia memaksamu mengukur dirimu dengan penggaris milik orang lain. Inilah akar rasa kekurangan yang paling dalam, bukan karena kamu tidak punya, tetapi karena kamu terus menilai hidupmu dari sudut pandang yang bukan milikmu. Setiap ruh membawa ritmenya sendiri. Ada yang cepat di permukaan, ada yang dalam tapi senyap. Ruh terpilih seringkali tumbuh ke dalam terlebih dahulu. Dan pertumbuhan ke dalam tidak terlihat, tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dijadikan pembanding. Itulah sebabnya banyak ruh terpilih merasa hidupnya stagnan, padahal di dalamnya sedang terjadi perombakan besar. Masalahnya, perombakan ini tidak memberi validasi sosial, tidak ada tepuk tangan, tidak ada pengakuan. Dan ketika kamu hidup di dunia yang mengagungkan hasil cepat, kamu mulai mempertanyakan nilai dirimu sendiri. Di titik ini, kekurangan mulai terasa nyata, bukan karena kenyataanmu memburuk, tetapi karena pandanganmu menyempit. Ruh terpilih yang terus membandingkan akan selalu merasa satu langkah di belakang. Karena ia menilai dirinya dari potongan hidup orang lain yang tidak pernah utuh. Kamu tidak tahu apa yang mereka korbankan. Kamu tidak tahu apa yang mereka tutupi. Kamu tidak tahu hutang batin yang mereka bawa. Namun ruhmu tetap mengalah. Dan setiap kali kamu mengalah secara batin, aliran mengecil, bukan hukuman, bukan karma, tetapi mekanisme. Ruh yang merasa kecil tidak bisa menampung aliran besar. Itulah sebabnya banyak ruh terpilih merasa rezekinya selalu cukup-cukup saja, tidak jatuh, tapi tidak meluas. Bukan karena semesta pelit, tetapi karena ruh masih mengirim sinyal ragu pada nilainya sendiri. Berhenti membandingkan bukan berarti berhenti belajar. Bukan berarti menutup mata dari dunia. Berhenti membandingkan berarti mengembalikan pusat penilaian ke dalam. Bertanya dengan jujur, apakah aku hidup sesuai ritmeku sendiri, atau sedang memaksakan langkah orang lain? Saat pertanyaan ini dijawab dengan jujur, sesuatu mulai bergeser, beban di dada berkurang, keinginan membuktikan melemah, dan rasa cukup mulai muncul tanpa alasan logis. Rasa cukup inilah yang berbahaya bagi ego, tetapi menyelamatkan ruh, karena saat ruh berhenti merasa kurang, aliran menemukan wadahnya kembali, bukan langsung dalam bentuk uang besar, bukan dalam bentuk keajaiban instan, tetapi dalam bentuk kelegaan batin yang membuat keputusan jadi lebih tepat. Ruh terpilih tidak butuh lebih banyak dorongan, ia butuh lebih sedikit perbandingan. Dan jika kamu membaca bab ini lalu menyadari betapa seringnya kamu mengecilkan dirimu secara halus, itu bukan untuk menyalahkan, itu tanda kesadaran mulai pulang. Di bab berikutnya, kita akan masuk ke lapisan yang lebih dalam, tentang satu ketakutan tua yang membuat ruh terpilih takut menerima kelimpahan meski sudah lama tidak kekurangan. Karena ternyata, bagi sebagian ruh, yang paling menakutkan bukan kehilangan, tetapi menerima sepenuhnya. Bab 3. Ada ketakutan yang jarang diakui, bukan karena tidak ada, tetapi karena terlalu dalam untuk diberi nama. Ketakutan ini tidak muncul sebagai rasa cemas biasa, ia muncul sebagai penolakan halus. Saat sesuatu yang baik mulai mendekat, ruh terpilih sering mengalaminya. Saat peluang datang, ada ragu. Saat pintu terbuka, ada dorongan untuk menunda. Saat aliran mulai terasa lancar, muncul suara kecil. Apakah ini aman?
Apakah aku pantas? Inilah ketakutan menerima. Kedengarannya aneh. Bagaimana mungkin seseorang takut pada kelimpahan? Padahal selama ini yang dicari adalah kecukupan. Namun ruh terpilih membawa sejarah batin yang panjang. Banyak dari mereka tumbuh dalam pola menahan diri, terbiasa bertahan, terbiasa mengalah, terbiasa menyesuaikan, dan tanpa sadar, identitas itu melekat, bertahan menjadi karakter, mengalah menjadi kebajikan, menahan menjadi standar moral. Ketika kelimpahan datang, ia mengancam identitas selama itu. Jika aku menerima lebih, siapa aku nanti? Jika aku hidup lapang, apakah aku masih aku? Pertanyaan ini jarang muncul ke permukaan. Namun ia bekerja diam-diam. Ruh terpilih yang terbiasa hidup dalam mode bertahan seringkali merasa bersalah saat menerima. Merasa tidak enak, merasa harus menolak, merasa harus memberi alasan. Dan setiap kali penerimaan tertahan, aliran ikut tertahan. Bukan karena semesta menarik kembali, tetapi karena pintunya setengah terbuka. Ada juga bentuk lain dari ketakutan ini, takut berubah. Karena kelimpahan tidak datang sendirian. Ia membawa tanggung jawab, ia membawa visibilitas, ia membawa pergeseran peran. Ruh terpilih sering nyaman di posisi, di balik layar, tidak menonjol, tidak terlalu terlihat, aman. Kelimpahan menarik perhatian, dan perhatian menguji batas kenyamanan. Itulah sebabnya sebagian ruh terpilih tanpa sadar menciptakan hambatan sendiri, menunda keputusan, meremehkan peluang, mencari alasan logis untuk tidak melangkah. Semua itu tampak rasional, namun di bawahnya ada ketakutan lama yang belum dilepaskan. Ketakutan bahwa jika hidup berubah terlalu banyak, kamu akan kehilangan kendali, atau kehilangan siapa dirimu selama ini. Padahal, ruh tidak pernah kehilangan identitasnya, ia hanya memperluasnya. Kelimpahan bukan perubahan arah, ia penguatan jalur. Ruh terpilih tidak diminta menjadi orang lain, ia diminta berhenti mengecilkan dirinya sendiri. Ada satu pertanyaan sederhana yang bisa membuka simpul ini. Jika aku tidak takut dinilai, tidak takut berubah, tidak takut terlihat, apakah aku masih menolak apa yang sedang mendekat? Pertanyaan ini bukan untuk dijawab cepat. Biarkan ia tinggal, karena di titik tertentu, kamu akan menyadari sesuatu yang jujur. Bahwa selama ini, kamu tidak kekurangan kemampuan, tidak kekurangan doa, tidak kekurangan usaha. Yang kurang hanyalah izin batin untuk menerima penuh. Izin untuk berkata, tanpa rasa bersalah, aku boleh hidup lapang, aku boleh menerima lebih, aku tidak perlu menderita untuk dianggap layak. Kalimat-kalimat ini sering terasa berat di dada, karena ia menabrak pola lama. Namun justru di sanalah pintu berada. Ruh terpilih yang berani menerima bukan menjadi sombong, ia menjadi utuh. Ia tidak lagi meminta pengakuan, tidak lagi membuktikan, tidak lagi menolak yang datang alami. Dan ketika penerimaan ini mulai stabil, sesuatu berubah di lapisan terdalam. Keputusan menjadi lebih tegas, batas menjadi lebih jelas, energi tidak lagi bocor ke hal-hal yang tidak perlu. Itulah tanda bahwa ruh mulai percaya pada dirinya sendiri. Di bab berikutnya, kita akan membahas fase yang sering datang setelah ini. Fase di mana hidup terasa diuji kembali, seolah kelimpahan ditarik menjauh. Padahal sebenarnya sedang dikunci agar tidak lagi bisa diambil oleh pola lama. Karena tidak semua ujian datang untuk menjatuhkan. Sebagian datang untuk memastikan kamu benar-benar siap memegang apa yang dulu hanya bisa kamu doakan. Bab 4. Setelah izin batin diberikan, hidup jarang langsung menjadi ringan. Justru seringkali terjadi hal yang membingungkan. Seolah semesta mundur selangkah, aliran melambat,
kesempatan terasa menggantung. Banyak ruh terpilih panik di fase ini. Mereka mengira telah salah melangkah, mengira penerimaan mereka keliru, mengira harapan kembali dipermainkan. Padahal ini bukan penarikan, ini penguncian. Ketika ruh mulai siap menerima lebih. Semesta tidak serta-merta menurunkan semuanya sekaligus. Ia menguji kestabilan wadah. Karena aliran besar tidak bisa dititipkan pada wadah yang masih bocor. Fase ini sering muncul sebagai ujian halus. Bukan krisis besar, tetapi gangguan kecil yang menguji reaksi batin, rencana tertunda, janji molor, hasil tidak secepat yang dibayangkan. Dan disinilah perbedaannya diuji, ruh lama akan kembali mengejar. Kembali cemas, kembali mengontrol, ruh yang mulai utuh akan mengamati tanpa terguncang. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena tidak lagi menggantungkan nilai diri pada kecepatan hasil. Ini adalah fase pemisahan. Pemisahan antara ruh yang siap memegang dan ruh yang hanya siap berharap. Semesta ingin memastikan satu hal, apakah kamu benar-benar bisa menerima tanpa kembali menjadi takut karena menerima dalam keadaan tenang. Berbeda dengan menerima dalam keadaan lapar, jika kelimpahan datang saat ruh masih lapar, ia akan habis cepat atau hilang tanpa jejak. Namun jika datang saat ruh stabil, ia menjadi pondasi. Di fase ini, banyak ruh terpilih merasa hidupnya normal-normal saja, tidak spektakuler, tidak jatuh. Dan justru itulah tandanya. Stabilitas sering disalahartikan sebagai stagnasi, padahal stabilitas adalah bentuk tertinggi dari kesiapan. Ruh terpilih yang terbiasa hidup di ekstrim sering merasa aneh saat hidup mulai tenang. Seperti ada yang hilang. Yang hilang bukan tujuan. Yang hilang adalah drama, dan tanpa drama, ego kehilangan panggung. Jika kamu mampu berada di fase ini tanpa menciptakan masalah baru, tanpa memprovokasi konflik, tanpa mencari validasi, maka sesuatu sedang dikunci permanen. Kunci ini bukan janji, bukan kontrak verbal, tetapi kesesuaian frekuensi. Di titik ini, hidup mulai merespons dengan cara yang lebih dewasa. Kesempatan datang tanpa gaduh, uang datang tanpa euforia berlebihan, relasi terasa bersih tanpa tarik ulur. Tidak lagi terasa seperti kejar-kejaran, tidak lagi terasa seperti ujian berat, hanya alur. Dan alur ini hanya bisa dirasakan oleh ruh yang sudah berhenti mempertanyakan apakah ia pantas. Jika kamu membaca bab ini dan merasa tidak sedang berada di titik ekstrim, tidak terlalu senang, tidak terlalu sedih, jangan meremehkannya. Itu bukan mati rasa, itu kematangan. Ruh terpilih tidak diukur dari seberapa tinggi ia melonjak, tetapi dari seberapa stabil ia berdiri. Di bab terakhir, kita akan membicarakan tanda paling sunyi bahwa fase kekurangan benar-benar telah berakhir. Tanda yang tidak bisa dipamerkan, tidak bisa dijelaskan panjang lebar, tetapi langsung dikenali oleh ruh yang akhirnya pulang ke pusatnya sendiri. Bab 5. Tanda itu tidak datang dalam bentuk angka besar, bukan transfer mengejutkan, bukan pengakuan publik, bukan perubahan hidup yang bisa langsung diceritakan ke siapapun. Tandanya jauh lebih sunyi. Suatu hari, kamu menyadari bahwa rasa takut tidak lagi memimpin keputusanmu. Bukan karena semua masalah selesai, bukan karena hidup tiba-tiba sempurna, tetapi karena di dalam ada sesuatu yang tidak lagi goyah. Ruh terpilih yang tidak lagi kekurangan bukan diukur dari apa yang ia miliki, tetapi dari apa yang tidak lagi ia kejar. Kamu tidak lagi terobsesi membuktikan diri, tidak lagi merasa tertinggal saat melihat orang lain melaju, tidak lagi cemas saat keadaan berjalan pelan, dan yang paling jelas, kamu berhenti merendahkan hidupmu sendiri dengan cerita lama, cerita bahwa kamu selalu kurang, cerita bahwa kamu harus menunggu giliran,
Cerita bahwa hidup orang lain lebih layak dari hidupmu. Cerita itu kehilangan daya. Bukan karena kamu melawannya, tetapi karena kamu tidak lagi mempercayainya. Di titik ini, kelimpahan mulai terasa berbeda. Ia tidak datang sebagai puncak emosional. Ia datang sebagai rasa aman yang tenang. Kamu mulai mengambil keputusan tanpa rasa bersalah. Mulai berkata tidak tanpa perlu menjelaskan panjang lebar. Mulai menerima tanpa merasa harus menebusnya dengan penderitaan. Inilah kelimpahan sejati bagi ruh terpilih. Bukan hidup tanpa tantangan, tetapi hidup tanpa ketakutan laten bahwa kamu tidak akan cukup. Dan ketika ketakutan itu hilang, hidup merespons dengan cara yang nyaris tidak disadari. Rezeki datang lebih konsisten. Relasi terasa lebih jujur. Waktu terasa lebih ramah. Bukan karena dunia berubah drastis, tetapi karena kamu tidak lagi bernegosiasi dengan rasa takut. Ruh terpilih yang utuh tidak menarik kelimpahan dengan paksaan. Ia mengizinkannya tinggal. Jika kamu sampai di akhir bab ini dan merasakan ketenangan kecil, bukan semangat menggebu-gebu, tetapi kelegaan halus, itulah tandanya. Bukan bahwa semua akan mudah, tetapi bahwa kamu tidak lagi sendirian melawan hidup. Kamu berjalan bersama dirimu sendiri, dan itu mengubah segalanya. Ingat ini. Bila suatu hari hidup kembali menguji, bila suara lama mencoba kembali, kamu tidak perlu melawan. Cukup kembali ke satu kesadaran sederhana. Aku tidak kekurangan. Aku hanya pernah lupa, dan ruh yang sudah ingat tidak akan pernah benar-benar kehilangan lagi. Tidak perlu mengumumkan ini, tidak perlu mengklaim apapun. Ruh terpilih mengenali jalannya tanpa sorak-sorai. Di sanalah hidup berhenti terasa sempit, bukan karena kamu mendapatkan segalanya, tetapi karena kamu tidak lagi hidup dari rasa kurang. Dan itu adalah akhir dari satu siklus, serta awal dari cara hidup yang tidak bisa diambil kembali oleh ketakutan lama.